Salam sejahtera buat kita semua dan selamat bergabung kembali di Viva Firman Fajar Rock Malang, Selasa 27 Oktober 2020. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 37 ayat 4, versi Alkitab yang terbuka. Senangkanlah dirimu di dalam Tuhan, dan Ia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Ada hari-hari ketika saya begitu mudah merasa kesal atau cenderung geram, marah atau murung, dan itu membuat wajah saya cemberut. Di saat PMS, saya kira itu lebih bisa dimaklumi, tapi di luar itu, yang pasti kapanpun saya merasakan emosi-emosi tersebut, saat PMS atau tidak, hati ini terasa berat, sesak, dan tentu tidak nyaman. Saya tidak ingin merasakannya, tetapi itu bisa muncul begitu saja. Saya tidak ingin memeliharanya juga, jadi saya perlu mencari cara untuk mengatasinya. Biasanya saya akan mencari tahu, sekalipun tampaknya tiba-tiba muncul, pasti ada pemicunya. Nah, setelah ketahuan apa pemicunya, saya bisa menyerahkan itu kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong saya untuk tidak memberi makan perasaan-perasaan yang mencuri senyum dari hati dan wajah saya itu. Saya mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan negatif dari perasaan-perasaan yang mencuri sukacita saya dan mencari kesenangan di dalam Tuhan. Saya teringat pujian, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Lagu lama yang liriknya sederhana ini biasanya mulai dinyanyikan dengan tempo lambat, kemudian dipercepat dan terus ditambah kecepatannya, dan sampai biasanya kita bisa tertawa lepas. Jadi ada dua berkat dalam lagu ini, dari liriknya yang sangat mengena dan juga dari temponya. Di sini kita tidak berbicara tentang menyangkal perasaan kita ya. Ini lebih pada menjaga hati kita. Yeremia 17 ayat 9 versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya, dan terlalu parah penyakitnya. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan hati kita. Tidak semua perasaan yang muncul perlu dipelihara. Pengalaman saya, seringkali pemicunya adalah referensi. Kesimpulan yang saya simpan dalam memori saya tentang seseorang atau sesuatu. Secara khusus, ini adalah referensi negatif karena menghasilkan emosi yang negatif ya. Cara berikutnya adalah menghadapi langsung. Misalnya karena kontak dengan seseorang melalui teks, referensi negatif itu muncul. Nah, saat bertemu, saya akan memastikan apakah prasangka saya benar dengan cara ngobrol. Ketika kenegatifan saya cair, saya tahu ternyata sebenarnya saya sudah bereaksi berlebihan. Hal ini tampaknya masih terus jadi pelatihan buat saya, karena perasaan-perasaan negatif itu masih kerap muncul. Seperti ungkapan yang mengatakan bahwa latihan menjadikan sempurna, saya akan terus berlatih untuk woles istilah Malangannya, untuk tidak terlalu serius dan kaku menanggapi apapun dan siapapun. Itu tidak mudah karena saya cenderung serius. Tetapi satu hal yang pasti, saya mau lulus dari pelatihan ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dengan hati senang. Tuhan Yesus memberkati.